Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum anak-anak mengikuti video dari Bu Guru, kita terlebih dahulu berdoa ya. Yuk kita berdoa dulu. Semoga pada pembelajaran hari ini dapat membawa manfaat dan anak-anak bisa memahami materi yang diberikan oleh Bu Guru. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mulai, Bu Guru perkenalkan dulu ya. Nama Bu Guru Kumala Sasi. Nah, Bu Guru mengajar kelas 4 mata pelajaran IPA. Di sini yang akan saya sampaikan adalah tema 6, cita-citaku, dengan subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Dari ketiga subtema akan Bu Guru ringkas menjadi sebuah materi yang anak-anak bisa saksikan dan bisa didengarkan. Kita mulai ya. Oke. Daur hidup hewan adalah seluruh tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, dan ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Contohnya, hewan yang tidak mengalami metamorfosis antara lain kucing, ayam, kelinci, ikan, kadal, kambing, dan bebek. Nah, anak-anak sudah tahu semua ya hewan-hewan itu. Kenapa dikatakan tidak mengalami metamorfosis? Karena hewan tersebut tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Dari sejak dia lahir sampai dewasa bentuknya seperti itu, hanya berkembang saja, asalnya kecil terus berubah menjadi agak besar terus menjadi dewasa. Yang berikutnya metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh pada tahap tumbuh kembangnya. Ada dua jenis metamorfosis. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Dikatakan metamorfosis sempurna karena hewan yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuhnya sejak lahir, dari telur menetas menjadi larva hingga tumbuh dewasa. Dengan kata lain, metamorfosis sempurna itu mengalami 4 tahapan. Dari telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago. Imago itu dewasa ya. Contohnya apa? Kupu-kupu, katak, yang kalau malam menggigit itu namanya apa? Nyamuk. Ya, nyamuk. Lebah, dan suka hinggap di makanan namanya apa? Lalat. Nah, lalat. Yang berikutnya, metamorfosis tidak sempurna. Dikatakan metamorfosis tidak sempurna karena hewan yang perubahan bentuk tubuh itu tidak mengalami 4 tahap, tapi mengalami 3 tahap, antara fase nimfa dan fase imago. Berarti dari telur, nimfa, dan imago. Contohnya apa? Kecoa, jangkrik, belalang, dan capung.
Materi berikutnya adalah manfaat lingkungan bagi sekitar. Nah, lingkungannya sekitar itu, lingkungan manfaatnya tumbuhan, hewan bagi lingkungan sekitar. Ya, makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan. Manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia: 1. Sebagai bahan pangan, 2. Sebagai bahan pakaian, yang ketiga sebagai peralatan rumah tangga, yang keempat sebagai bahan baku produk kesehatan. Banyak sekali ya contoh-contohnya dari produk kesehatan. Itu bisa obat-obatan dari tanaman apotek hidup itu ya, antara lain kunyit, brokoli, jahe, kunir ya, banyak sekali, temulawak dan sebagainya. Berikutnya, pentingnya pelestarian lingkungan alam. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Diperlukan waktu sangat lama dalam membentukannya. Artinya untuk memperbaharunya itu waktunya sangat lama ya. Jadi sumber daya alam mineral itu kalau bisa ya dihemat, jangan terlalu boros. Yang kedua, upaya pelestarian makhluk hidup dengan menyediakan tempat agar hewan dan tumbuhan tidak punah. Upayanya apa? Yang pertama, penegakan hukum bagi para pemburu hewan. Ya, pemburu hewan langka dan penebangan hutan sembarangan. Yang kedua, penangkapan hewan atau tumbuhan langka. Apabila ada yang menangkap hewan dengan sembarangan, ya, menebang pohon sembarangan, juga akan dikenakan sanksi hukum. Yang ketiga, pelestarian secara ex situ dan in situ. Ex situ di luar habitatnya. Contohnya kebun botani atau kebun raya, kebun plasma nutfah, taman safari, ya, ada. Terus in situ itu di dalam habitatnya, contohnya cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa. Nah, dari ketiga itu, marilah kita lestarikan. Jangan kita buat supaya in situ atau di dalam habitatnya itu punah. Cagar alam kehaskannya adalah untuk melindungi tumbuhan, suaka marga satwa untuk melindungi hewan langka, dan hutan yang dilindungi pemerintah itu namanya hutan lindung. Nah, itu materi yang dapat Bu Guru sampaikan secara singkat. Contoh in situ di Indonesia itu banyak sekali ya. Ada Taman Nasional Ujung Kulon, ada Taman Nasional Tanjung Puting, ya, ada Taman Nasional Gunung Gede, Pangaron itu ya, Jawa Barat, dan juga ada hutan lindung Taman Raya Bung Karno, Taman Nasional Komodo. Nah, semua itu dilindungi, yang ada di Indonesia dan dilindungi oleh pemerintah. Nah, itu saja materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ada 5 soal ya, 10 atau 5 ini ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, bebek merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara titik-titik. Nomor 2, lalat merupakan hewan yang mengalami tahapan metamorfosis titik-titik. Yang ketiga, belalang merupakan hewan yang mengalami tahapan metamorfosis titik-titik. Nomor 4, tahap daur hidup nyamuk setelah telur menetas akan berubah menjadi titik-titik. Yang kelima, jahe dan kunyit merupakan jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan titik-titik. Nomor 6, sampah yang dibuang di sungai akan menyebabkan bencana titik-titik. Nomor 7, hutan lindung
Suaka Marga Satwa, dan Taman Nasional merupakan contoh pelestarian titik-titik. Nomor 8. Tumbuhan tidak dapat berkembang biak karena mengalami titik-titik. Nomor 9. Suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi dinamakan titik-titik. 10. Peternak sapi memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk. Hal tersebut merupakan contoh kegiatan pemanfaatan titik-titik. Nah, selamat mengerjakan. Semoga sukses. Sampai di sini dulu materi yang Bu Guru berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.